Renungan pada hari ini diambil dari kitab Keluaran. Demikian firman Tuhan yang disampaikan di dalam Keluaran 20 ayat 14. Jangan berzina. Ketika menciptakan manusia menurut gambar dan petanya, Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Sejak awal mula, Tuhan telah menciptakan manusia dengan jenis kelamin yang berbeda. Dan Tuhan melihat manusia ciptaannya dengan jenis kelamin yang berbeda itu sungguh amat baik. Dengan jenis kelamin yang berbeda yang dipandang baik oleh Tuhan, menunjukkan bahwa seksualitas merupakan bagian normal dari manusia. Lalu Tuhan berfirman kepada laki-laki dan perempuan yang diciptakannya, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, serta penuhilah bumi." Lalu kemudian Tuhan berfirman lagi, "Seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging." Dengan demikian, manusia menjadi mitra Tuhan untuk memenuhi bumi dengan manusia melalui kegiatan seksual. Tetapi berbeda dengan binatang, Tuhan memberikan batasan kepada manusia yang akan menjadi mitranya dalam melakukan prokreasi tersebut di dalam wilayah pernikahan. Di dalam pernikahan pun Tuhan memberikan batasan seorang laki-laki hanya untuk seorang istri, monogami. Karena hati dan tubuh seorang pria hanya untuk istrinya dan hati dan tubuh seorang wanita hanya untuk suaminya. Selain berfungsi sebagai media untuk menjamin keberlangsungan eksistensi manusia supaya bisa terus berkembang dan berlanjut, seksualitas memang memberikan kenikmatan kepada pelakunya. Bahkan merupakan kenikmatan jasmaniah tertinggi yang bisa didapatkan manusia. Tetapi kenikmatan dari seksualitas itu pun harus dilakukan di dalam koridor pernikahan, sebagai ekspresi cinta seorang laki-laki kepada istrinya dan sebaliknya. Dengan demikian, seksualitas itu penting bagi manusia, tetapi itu bukan satu-satunya yang penting, dan bukan yang terpenting. Seksualitas bukan segala-galanya, hanya salah satu aspek kehidupan yang penting. Tetapi ketika seksualitas ditempatkan orang sebagai hal terpenting di dalam hidup, orang akan segera mencari dan mengejar seksualitas dengan siapa saja, di mana saja. Ketika seksualitas ditempatkan sebagai hal terpenting, orang bisa mencari di luar lembaga pernikahan dan dengan siapa saja yang bukan pasangan resminya. Itulah perzinahan. Perzinahan yang berarti dilakukannya hubungan seks di luar koridor pernikahan terjadi karena orang menilai terlalu rendah dirinya. Tanpa sadar orang menempatkan dirinya sejajar dengan binatang. Seekor ayam jantan bisa berhubungan seks dengan ayam betina yang berbeda setiap hari tanpa merasa bersalah. Seekor kambing jantan juga bisa berhubungan seks dengan kambing betina yang berbeda setiap hari tanpa dikejar perasaan berdosa. Binatang jantan hanya dituntun birahinya kepada binatang betina lainnya. Harkat manusia jauh lebih tinggi dibandingkan binatang. Bahkan manusia merupakan mahkota ciptaan Tuhan. Perzinahan merupakan tercemarnya kekudusan serta integritas moral individual orang per orang. Tetapi perzinahan juga berarti rusaknya relasi yang mutualistis antar manusia. Tuhan yang kudus selalu menuntut umatnya untuk kudus, juga menuntut untuk mempergunakan seksualitas yang diberikannya pada wilayah yang seharusnya, pernikahan. Di dalam pernikahan yang dilakukan di gereja, seorang pria dan seorang wanita berjanji di hadapan Tuhan untuk mengikatkan diri mereka menjadi satu, dalam suka maupun dalam duka, dalam sehat maupun dalam sakit, dalam kelimpahan maupun dalam kekurangan, sampai maut memisahkan. Janji pernikahan tersebut sekaligus menjadi pengikat bahwa tubuh seorang pria hanya untuk istrinya dan tubuh seorang wanita hanya untuk suaminya, sampai kematian memisahkan. Manusia yang dibentuk dari debu tanah dan diberikan nafas kehidupan oleh Tuhan tidak hanya terdiri dari tubuh jasmani. Manusia juga memiliki emosi. Emosi merupakan perasaan intens yang ditujukan kepada seseorang atau sesuatu. Emosi merupakan reaksi terhadap tindakan yang dilakukan orang lain atau suatu kejadian tertentu. Emosi merupakan reaksi dari hasil penilaian seseorang atas tindakan orang lain atau suatu kejadian tertentu. Jika seseorang bereaksi positif terhadap tindakan orang lain atau kejadian tertentu, maka dapat berwujud perasaan senang, gembira, atau sukacita.
Jika seseorang bereaksi negatif terhadap suatu tindakan orang lain atau suatu kejadian tertentu, maka dapat berwujud perasaan sedih, kecewa, atau marah. Reaksi seseorang yang merupakan hasil penilaiannya terhadap tindakan yang dilakukan orang lain akan mewujud di dalam tindakan tertentu. Emosi positif yang dimiliki seseorang dapat diekspresikan di dalam tindakan, tersenyum, tertawa, memeluk, mencium, dan berbagai tindakan sejenis lainnya. Emosi negatif yang dimiliki seseorang dapat diekspresikan di dalam tindakan cemberut, memaki, menangis, memikul, dan berbagai tindakan sejenis lainnya. Suka merupakan bentuk emosi positif yang kuat sebagai hasil dari kesukaan terhadap sesuatu. Kesukaan terhadap seseorang seringkali berasal dari penilaian terhadap karakteristik fisik seseorang yang sesuai dengan yang dibayangkannya. Kesukaan terhadap seseorang seringkali karena berperilaku selaras dengan yang diharapkannya. Suatu tindakan yang dilakukan seseorang yang merupakan hasil dari penilaiannya atas suatu hal merupakan wujud nyata dari emosinya. Akumulasi dari perasaan yang dimiliki seseorang akan menghasilkan suatu tindakan spesifik tertentu. Perzinahan selalu dimulai dari rasa suka atas berbagai hal yang melekat pada seseorang yang berkembang menjadi keinginan. Tindakan berhubungan seks di luar koridor pernikahan selalu dimulai dari emosi positif yang kuat yang timbul di dalam hati seseorang yang disemai menjadi hasrat birahi. Tindakan berhubungan seks dengan orang yang bukan pasangan resminya di dalam pernikahan selalu berasal dari bibit birahi yang dipupuk di dalam hati dan dibuai di dalam perbuatan nyata. Karena itu, pribadi kedua dari Allah Tritunggal yang menciptakan manusia, yang mengerti dengan baik manusia, mengatakan, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Memadamkan nafsu birahi ketika masih berupa keinginan jauh lebih mudah dibandingkan ketika telah dibuai di dalam tindakan. Karena itu, bunuhlah ular selagi masih berupa telur, padamkan api begitu mulai menyala, tambal perahu yang bocor sebelum membesar, bunuhlah keinginan yang kotor sebelum berbuah menjadi tindakan.